Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, bertemu lagi bareng saya Kania Dewi di channel YouTube Minimalism with Kania. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tips and trick bagaimana menata rumah atau membereskan rumah dengan cara 5R. Untuk penjelasannya, simak video ini sampai akhir. Let's go, kita nonton sampai akhir. 5R terdiri dari ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Dari kelima kategori ini mari kita bahas satu persatu. Poin yang pertama adalah ringkas, yaitu memilih dan memilah barang, menyingkirkan yang sudah tidak dipakai dan membuang barang yang sudah tidak layak. Sering sekali kan kita di meja atau di lemari kita itu bingung, kita harus membereskan yang mana dulu gitu kan, karena udah terlalu berantakan. Nah, makanya kita perlu memakai metode ini, yaitu agar tidak pusing kita memilih barang terlebih dahulu. Misalkan kita siapkan 3 kardus atau kresek ya, atau apapun itu untuk menampung barang. Yang pertama adalah misalkan untuk barang yang akan dibuang, yang kedua adalah untuk barang yang masih kita pakai tapi masih kita pikir-pikir dulu apakah itu dipakai lagi atau enggak, dan yang ketiga adalah untuk donasi. Nah, untuk yang di meja itu khusus yang selalu kita pakai, jadi kayak gitu. Nanti kita pisahkan per kategori itu. Nah, seperti masker medis yang ada di video saya itu adalah bekas. Nah, itu rencananya saya buang terpisah. Jadi itu untuk disinfektan dulu kan. Nah, untuk yang kedua misalnya barang-barang yang kita tidak pakai tapi kita masih memikirkan dulu apakah itu akan dibuang atau tidak. Jadi kita pisahkan dulu. Kita beri waktu berapa lama, kalau emang tidak dipakai kita bisa donasikan atau buang aja gitu. Nah, terus ada barang yang emang benar-benar kita nggak pakai tapi kita donasikan aja gitu. Jadi kita lebih untuk merapikannya kita udah enak gitu kan, karena udah kita peringkas dulu barang-barang yang akan kita rapihkan. Jadi kayak gitu. Itu adalah untuk poin yang pertama ya Bun. Nah, selanjutnya kita akan bahas poin yang kedua. Poin yang kedua adalah rapi. Untuk rapi ini sendiri adalah merapikan barang sesuai tempat dan kegunaannya. Jadi merapihkan barang-barang sesuai kategori dan kegunaannya. Misal contoh, kita mempunyai make up. Dalam satu meja itu ada mempunyai make up, body care, dan alat-alat tulis misalkannya. Jadi kita pisahkan atau rapikan barang-barang itu sesuai kategorinya. Misalkan kita sediakan satu box untuk alat make up kita sediakan lagi untuk satu box itu untuk body care kita, dan satu box lagi untuk alat-alat tulis. Jadi kita rapikan sesuai kategorinya. Jadi dalam 3 box itu kita susun sesuai kegunaan dan apa saja barang-barang itu sesuai dengan kategorinya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi setelah ringkas itu adalah rapi. Nah, untuk selanjutnya kita bahas poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah resik. Resik artinya membersihkan area setelah melakukan 2 poin sebelumnya, yaitu memperingkas barang dan merapikan barang. Kenapa harus ditempatkan di posisi yang ketiga? Karena kalau ditempatkan di posisi yang pertama, kita misalkan langsung merapikan area, sedangkan area tersebut masih berantakan dan masih banyak barang-barang yang harus dibuang gitu. Nah, jadi ini ditempatkan di poin ketiga karena untuk membersihkan area ini enaknya itu diperingkas dulu dan dirapikan dulu kan areanya, lalu bisa kita bersihkan gitu. Jadi poin yang ketiga adalah membersihkan area. Lanjut ke poin yang keempat. Poin yang keempat ini adalah rawat. Nah, rawat ini artinya mempertahankan ketiga poin tadi, yaitu ringkas, rapih, dan resik. Nah, jadi artinya adalah mempertahankan untuk tetap ringkas, untuk tetap rapi, dan untuk tetap bersih.
Poin yang kelima adalah rajin. Artinya adalah rajin melakukan keempat poin tadi, yaitu tetap rajin melakukan ringkas, rapih, resik, rawat. Jadi maksudnya adalah kita tetap menjaga keindahan rumah dengan cara merawatnya, yaitu sebelum merawat kita harus membersihkannya dulu, sebelum membersihkannya kita harus merapihkannya dulu, dan sebelum merapihkan kita harus memperingkas dulu barang-barang kita gitu. Jadi kita akan merasa lebih nyaman dengan rumah kita, dengan kondisi area kita, dan juga kita tidak terlalu banyak barang-barang yang sebenarnya tidak berguna. Nah, jadi itu penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like jika kalian suka, komen dan saran silakan tulis di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.